Marc Marquez menjadi yang tercepat dan memecahkan rekor pole di GP Aragon. Pembalap asal Cervera ini telah mengatakan bahwa ia memiliki firasat yang bagus akhir pekan ini dan kemenangan bisa diraihnya di sini. Dan hari ini dia telah membuktikan ucapannya dengan fakta. Marquez berada di depan dua pembalap resmi Aprilia dan juga Ducati. Kejutan negatifnya adalah KTM yang tidak ada satupun pembalapnya yang lolos kualifikasi. Pol Espargaro mengomentari semua ini melalui mikrofon DAZN. Ini adalah analisis Pol Espargaro tentang hari Jumat Marc Marquez. Orang yang memperingatkan bukanlah pengkhianat. Dan dalam kasus ini Marc memperingatkan bahwa sirkuit ini bagus untuknya, bahwa dia tidak sabar untuk datang ke sini. Selain itu, dengan kondisi seperti ini, Marc adalah pembalap yang sangat sensitif dan dia mampu beradaptasi dengan kondisi ini, mendeteksi masalah dan keuntungannya jauh lebih awal daripada yang lain. Jadi Marc mampu mengambil keuntungan, terutama dengan kompon lunak kedua, untuk menjadi lebih cepat dari yang lain. Saya pikir Marc masih memiliki sedikit margin, terutama di sektor pertama, di mana Aprilia menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Meski begitu, kita telah melihat 10 besar ditempati oleh motor-motor Italia. Dan satu motor Jepang itu sangat mencolok. Mari kita lihat apakah besok setelah apa yang kita lihat hari ini, KTM akan sedikit membaik. Di Ducati tampaknya perbedaan antara GP23 dan GP24 tidak terlalu kentara seperti di sirkuit lain. Namun Pol Espargaro tidak berpikir bahwa motorlah yang membuat perbedaan. Saya pikir Marc yang memiliki sesuatu yang lebih. Memang benar ada sirkuit yang cengkeramannya lebih baik. Biasanya masalah pada motor sedikit lebih tersembunyi dan cengkeramannya membantu pembalap untuk sedikit lebih keluar dan tidak bergantung pada motor untuk membantunya mencatatkan waktu. Kami juga melihat Johann Zarco. Kami tahu bahwa Honda tahun ini bukanlah motor yang sangat kompetitif, tetapi ia mampu melakukan satu putaran. Ini berarti bahwa pembalap memiliki beban yang sedikit lebih berat dalam latihan hari ini. Namun, kita lihat saja apa yang akan terjadi besok. Karena dia lebih cepat setengah detik dari Jorge dan saya pikir dia akan membuatnya sedikit lebih sulit untuknya besok. Marc Marquez kembali menjadi pembalap tercepat pada semua sesi latihan hari Jumat di Motorland Aragon. Stopwatch telah dimulai untuk sesi latihan terakhir MotoGP di Motorland Aragon, di mana para pembalap bertarung untuk mendapatkan tiket langsung ke Q2. Mendung menjadi tokoh utama di awal sesi latihan ini, memberikan kondisi aspal yang sama sekali berbeda dengan pagi hari tadi. Marc Marquez menjadi pembalap pertama yang turun ke lintasan Aragon setelah menjadi yang tercepat di FP1. Di sisi lain, saudaranya Alex harus diderek ke pinggir lintasan setelah mengalami masalah pada motor Ducatinya. Secara bertahap, para pembalap mulai mencatatkan waktu dengan Pedro Acosta yang naik ke posisi teratas dalam catatan waktu.
Rookie ini memperbaiki catatan waktu putarannya di pagi hari dengan catatan waktu 1 menit 48,264 detik. Beberapa menit kemudian, Maverick Vinales menjadi yang terdepan dengan catatan waktu 1 menit 48,199 detik. Marc Marquez naik ke posisi kedua, meninggalkan Acosta yang turun ke posisi ketiga. Bagnaia tampak pulih dari masalah di pagi hari, naik ke posisi keempat saat Marc Marquez kembali merebut posisi pertama. Marco Bezzecchi juga tampil mengejutkan dengan merebut posisi ketiga. Hanya Marc Marquez yang mampu memperbaiki catatan waktunya di pertengahan balapan dengan catatan waktu 1 menit 47,272 detik. Tampaknya aspal baru juga menguntungkan KTM dengan Brad Binder berada di posisi kedua, diikuti oleh rekan setimnya, Jack Miller. Sementara itu, Pecco Bagnaia kembali turun ke posisi ke-12. Fabio Quartararo mengalami kecelakaan pertama hari itu di kelas utama, jatuh dengan cepat saat mengikuti Pedro Acosta. Augusto Fernandes terjatuh ke gravel tak lama kemudian di tikungan ke-16 di Motorland. Sementara itu, Marc Marquez mencatatkan waktu 1 menit 46,954 detik, mengukuhkan posisinya di puncak catatan waktu. Johann Zarco membuat kejutan dengan menempati posisi kedua, hanya terpaut 4/10 dari Marc Marquez dan dengan 20 menit tersisa sebelum bendera start dikibarkan. Dalam 10 menit terakhir, para pembalap turun ke lintasan untuk melakukan time attack. Bagnaia naik ke posisi ketiga dengan Pedro Acosta menempati posisi kedua. Vinales sementara itu berhasil menggeser pembalap Italia itu dan menempati posisi ketiga. Jorge Martin mengambil alih posisi pertama dari Marquez dengan catatan waktu 1 menit 46,666 detik. Sementara itu, pembalap Gresini tidak menyerah memperbaiki catatan waktu pembalap Spanyol tersebut dengan selisih 2/10 detik. Alex Espargaro muncul dengan 4 menit tersisa dan menempati posisi ketiga. Bastianini sementara itu berada di urutan keempat. Para pembalap Aprilia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di akhir-akhir balapan. Espargaro mencatatkan waktu 1 menit 46,073 detik untuk menempati posisi pertama, sementara Vinales tidak mampu mencatatkan waktu yang sama. Marc Marquez kembali ke posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 45,801 detik. Pada detik-detik terakhir, Jack Miller mengalami kecelakaan di sektor terakhir yang menyebabkan pembatalan putaran. Enea Bastianini membuat pembalap Ducati itu keluar dari Q2. Akhirnya, Marc Marquez memimpin sesi diikuti oleh Aprilia dari Alex Espargaro dan Maverick Vinales. Sementara itu, Zarco menjadi pembalap Honda pertama yang berhasil mencapai Q2 musim ini. Terlepas dari rekor impresifnya di Aragon, Marc Marquez percaya bahwa akhir pekan yang sempurna akan memberinya peluang untuk mengakhiri paceklik kemenangannya di MotoGP pada hari Minggu. Bintang asal Spanyol itu tak terkalahkan di Aragon sebagai pebalap Repsol Honda sejak 2016 hingga 2019. Menjadikan total kemenangannya di sirkuit tersebut menjadi 6 kemenangan sebelum musim 2020 hilang karena cedera lengan. Marquez kemudian kembali ke jalur kemenangan di Aragon 2021, kalah tipis dari Francesco Bagnaia.
Pembalap bernomor 93 itu kembali dari operasi lengan lebih lanjut pada putaran 2022, tetapi harus bertabrakan dengan Fabio Quartararo dan Takaaki Nakagami di lap pembuka. Meskipun sering menjadi yang terdepan sejak pindah ke Gresini Ducati musim ini, kekalahan beruntun Marquez di MotoGP sudah mencapai 3 tahun dan dia tahu kejayaan masa lalu tidak ada artinya. Jelas kami tiba di sirkuit yang saya sukai, saya nikmati dan saya kuat di masa lalu. Tapi sekarang adalah masa kini, kata Marquez pada hari Kamis. Saya tahu bahwa dengan menjalani akhir pekan yang sempurna, mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk bertarung dengan para pembalap papan atas ini. Memang benar bahwa di Austria saya sangat dekat dan itu adalah salah satu akhir pekan terbaik dalam hal perasaan dengan motor. Jadi mari kita lihat bagaimana kami memulai di sini di FP1 dan FP2. Itu akan sangat penting bagi saya. Jika kami memulai dengan dasar yang baik, maka mari kita lihat apakah kami bisa berada di antara para pembalap teratas. Duduk di samping trio pembalap pabrikan GP24 yang berada di depannya di klasemen Francesco Bagnaia, Jorge Martin dan Enea Bastianini. Marquez menambahkan, saya berharap bisa mendapatkan kesempatan di beberapa akhir pekan untuk bertarung dengan mereka yang saat ini sangat cepat dan mengendarai motor dengan sangat baik. Kami akan mencobanya. Target saya adalah mencoba untuk memperebutkan posisi podium dan kemudian mari kita tunggu apakah kami akan memiliki kesempatan untuk memperebutkan kemenangan. Jika tidak, tahun depan kami akan memiliki lebih banyak kesempatan. Senyum pembalap Ducati pabrikan 2025 itu. Arah berlawanan dengan arah jarum jam di sirkuit Aragon yang muncul kembali menjelang kembalinya MotoGP 2024 adalah salah satu faktor yang secara alami menguntungkan Marquez. Tapi seperti yang kita lihat di Sachsenring, semua tikungannya adalah tikungan kiri dan sangat cepat. Jadi kami perlu memahami di mana level kami dan di mana level lawan kami. Ini adalah sirkuit yang saya sukai dan ini membantu saya dalam melakukan pendekatan latihan dan memahami setelan motor. Tapi saya tidak bisa melupakan bahwa saya belum pernah menang musim ini. Jadi kami harus terus melaju, terus belajar dan terus berkembang jika kami ingin memiliki kesempatan minggu ini atau minggu-minggu berikutnya. Marquez memulai akhir pekan ini dengan 22 poin di belakang Bastianini dan 83 poin dari pemimpin klasemen Bagnaia. Pembalap Gresini Marc Marquez optimistis menatap MotoGP Aragon 2024 yang biasanya sering dia kuasai. Tetapi kondisi aspal baru akan menghadirkan tantangan tersendiri. MotoGP Aragon 2024 akan digelar pada 30 Agustus sampai 1 September 2024 di sirkuit Aragon, Spanyol. Sirkuit tersebut merupakan salah satu sirkuit favorit Marc Marquez. Marquez punya rekor manis di sana dengan 5 kali juara pada 2013, 2014, 2017, 2018, dan 2019.
Sensasi kemenangan Marquez saat itu dilakukan ketika dia masih berada di puncak kejayaan bersama Repsol Honda. Setelah memasuki tahun-tahun pandemi, motor Honda menjadi kacau balau ditambah dengan kondisi cedera Marquez sejak insiden Jerez 2020 membuat dominasinya di Aragon memudar. Belakangan, para juara seri Aragon datang dari penunggang motor-motor Desmosedici GP Ducati. Terakhir, juara bertahannya adalah Enea Bastianini yang saat itu masih berseragam Gresini. Marquez menyadari bahwa dia tak serta-merta mengandalkan pengalaman pernah menang di Aragon. Selain harus beradaptasi dengan motor berbeda, kali ini sirkuitnya juga telah bernuansa aspal baru. Setelah absen dari tahun lalu, kondisi sirkuitnya jelas akan semakin jadi sulit ditebak. Michelin selaku pemasok ban kelas Premier MotoGP pun juga merancang kompon ban khusus untuk seri balapan ke-12 musim ini tersebut. Menurut manajer Michelin Motorsport, Piero Taramasso, ada dua hal kunci yang mesti dijaga baik-baik oleh para pembalap kontestan di Aragon nanti. Mengontrol keausan ban dan suhu panas akan menjadi dua tantangan utama untuk akhir pekan ini, kata Taramasso. Marquez pun menyadari betul tantangan tersebut. Ban berbeda akan kembali menghadirkan banyak ujian. Tapi Marquez siap menghadapi itu semua. Permukaan kompon bannya berubah lagi untuk Aragon, sekarang sudah standar Marc Marquez jelang MotoGP Aragon 2024. Aragon adalah sirkuit yang saya sukai. Dengan menjalani akhir pekan yang sempurna, kami mungkin punya peluang untuk bertarung dengan yang terbaik, tandas juara dunia 8 kali itu. Marquez masih mencari celah untuk segera pecah telur gelar juara bersama Gresini. Di musim ini adaptasi dia memang cukup bagus di atas Desmosedici GP23. Akan tetapi gelar juara masih belum jua menghampirinya setelah baru beberapa kali mengumpulkan podium. Ini adalah pekan Grand Prix. Hari Kamis ini aksi dimulai di Motorland Aragon untuk menghadirkan tontonan baru di atas motor. Carlo Pernat sedang dalam perjalanan, tetapi sementara itu dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk berbicara dengan Momag tentang Marc Marquez. Pernah ditanya tentang Marc Marquez dan dia membuat pasar yang terkenal, itu hanya lelucon. Faktanya tahun lalu semuanya berakhir ketika Marquez membuat keputusan dan tahun ini pun demikian. Namun dinamika pasar berbeda dan setiap kali ada ribuan variabel yang ikut bermain. Kejuaraan ini tampaknya akan menjadi milik Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Namun tetap perhatikan Marc Marquez dan Enea Bastianini yang meskipun tertinggal beberapa poin, selalu ada di sana. Dengan Aragon akhir pekan ini akan ada 9 balapan tersisa hingga akhir musim. Itu berarti ada 333 poin yang dipertaruhkan, jumlah yang tak terbatas.
Juga karena sekarang ada 3 GP tersisa di mana Bastianini akan dapat memberikan pendapatnya dengan sungguh-sungguh antara Aragon dan 2 GP di Misano, banyak hal yang akan dipertaruhkan.